Tim kepelatihan timnas Indonesia dibuat keheranan dan terpukau saat pertama kali menginjakan kakinya di training center Bali United. Kabar baik untuk timnas Indonesia jelang TC, Kevin Dix comeback usai dihantam cedera yang cukup serius. Ejek pondasi lokal timnas Indonesia, pelatih Cina ternyata ketar-ketir jelang tandang ke GBK. Angin segar bagi skuad Garuda. Jepang siap bantu timnas Indonesia ciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tim kepelatihan timnas Indonesia dibuat keheranan setelah melihat fasilitas TC di Bali, bahkan sampai takjub dengan keindahan wisata di Bali. Ya, TC perdana kali ini akan terasa sangat berbeda, di mana para pemain timnas Indonesia akan dimanjakan dengan keindahan alam Bali. Setelah beberapa hari berada di Jakarta dan menggelar rapat bersama, jajaran pelatih timnas Indonesia akhirnya terbang ke Bali menyusul Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang sudah kumpul duluan. Para pemain di sana berwisata terlebih dahulu mengingat jadwal TC yang akan digelar pada tanggal 26 Mei. Dalam kesempatan itu, Patrick Kluivert melakukan peninjauan sebelum timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan. Dikutip dari laman resmi Bali United, Patrick Kluivert didampingi oleh dua asistennya di timnas Indonesia, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzar. Pelatih asal Belanda itu berkeliling lapangan yang akan digunakan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan seminggu ke depan. Mereka juga mencoba memeriksa keberadaan fasilitas penunjang seperti pusat kebugaran gym, ruang ganti, beserta jacuzzi dan shower. Ex-bintang Barcelona tersebut lantas memuji kompleks Bali United Training Center yang memiliki luas lahan sebesar 30 hektar itu. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, ujar Patrick Kluivert yang merasa kagum dengan sarana pelatihan milik Bali United tersebut. Diketahui, Bali United Training Center yang terletak di Pantai Purnama Gianyar, Bali adalah kompleks pelatihan sepak bola yang sangat mengesankan. Dengan luas sekitar 30 hektar, BUTC menjadi magnet bagi para pemain abroad timnas Indonesia yang sebelumnya bisa dibilang baru tahu Jakarta saja. Dan pemain juga akan dipastikan puas berkat fasilitasnya yang berkualitas tinggi. Kompleks ini dilengkapi dengan 8 lapangan latihan berstandar FIFA. Lapangan-lapangan ini akan memberikan pengalaman berlatih yang optimal bagi para pemain dengan permukaan yang sesuai dan berstandar internasional. Selain lapangan tempat latihan yang memadai, BUTC juga memiliki stadion berstandar FIFA yang menakjubkan, di mana para pemain timnas Indonesia bisa sambil liburan dan berlatih di sini. Karena kawasannya yang sejuk dan di tepi pantai, dipastikan tidak akan membosankan bagi para pemain yang hadir. Tak heran jika jajaran pelatih timnas Indonesia yang sudah terbang ke Bali pun juga keheranan saat sesampai di sana. Maka tak heran para pemain keturunan juga tidak sabar ingin segera berangkat ke Bali untuk liburan sembari menunggu TC timnas Indonesia dimulai. Ole Romeni merupakan pemain yang tidak sabar untuk berangkat menuju tanah air dan segera menikmati indahnya Pulau Dewata. Tentu harapannya pelaksanaan TC di Bali ini berjalan dengan sukses agar peluang untuk sepak bola Indonesia tanah air menuju ke ajang bergengsi tingkat dunia bisa terwujud. Bek timnas Indonesia Kevin Dix telah kembali berlatih bersama FC Copenhagen. Tentu kabar ini menjadi berita baik untuk Copenhagen dan timnas Indonesia. Ya, pemain keturunan timnas Indonesia Kevin Dix sudah mulai pulih dari cedera yang dideritanya saat membela Copenhagen. Hal itu terlihat ketika Kevin Dix sudah menjalani latihan di lapangan bersama FC Copenhagen pada Rabu kemarin. Momen tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Story Copenhagen Sunday. Dalam video yang ditayangkan tersebut, terlihat Kevin Dix sedang melakukan jogging mengelilingi lapangan. Hanya saja Kevin Dix masih terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Jika kondisinya sudah benar-benar fit, maka tidak menutup kemungkinan Kevin Dix bisa dimainkan Copenhagen di dua laga terdekat. Setelah laga tersebut, kemungkinan Kevin Dix akan langsung bertolak ke Indonesia guna mengikuti pemusatan latihan tim Merah Putih yang rencananya memang digelar di Bali.
Pelatih tim nasional Cina, Branko Ivankovic, tampaknya tengah berhati-hati jelang jumpa skuad Garuda. Ya, tim nasional Cina harus mengerahkan seluruh kemampuannya saat melawan timnas Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter Garuda. Ivankovic menjelaskan mengalahkan timnas Indonesia tidaklah mudah dilakukan, meski timnas Indonesia lemah dari segi pondasi pemain lokal. Akan tetapi, dengan dihuni pemain-pemain keturunan, skuad Garuda menjadi berbahaya. Ivankovic menyebut pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia punya kemampuan yang baik. Beberapa dari mereka seperti JIJS, Kelvin Verdong, Kevin Dix, dan Messilgers bermain di tim besar Eropa. Oleh karena itu, Cina harus habis-habisan demi bisa meraih kemenangan di Stadion GBK nantinya. Kami harus mengerahkan 100% usaha kami, meskipun Indonesia tidak memiliki pondasi tim yang kuat secara tradisional. Susunan pemain yang dinaturalisasi membuat hal itu sulit untuk dihadapi. Sebagian besar pemain naturalisasi Indonesia berusia sekitar 26 tahun, yang merupakan masa keemasan dalam karir olahraga mereka. Bergabungnya mereka tentu akan sangat meningkatkan daya juang mereka, ujar Ivankovic. Kemenangan melawan Cina sangat penting didapatkan oleh timnas Indonesia buat menjaga asa lolos ke fase berikutnya, sebab skuad Garuda akan melakoni laga berat di laga selanjutnya, yaitu menghadapi Jepang, di mana hasil seri pun susah untuk didapatkan. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, bakal melakukan perombakan besar-besaran di dua laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Jepang bakal menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Samurai Biru bakal bertandang lebih dulu ke markas Australia. 5 hari kemudian, anak asuh Hajime Moriyasu tersebut bakal menantang timnas Indonesia. Jepang di sini sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka sudah mengoleksi 20 poin dari 8 pertandingan dan duduk di posisi teratas. Catatan tersebut jelas sudah tak bisa dikejar oleh tim lain di bawahnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Jepang punya ruang besar untuk bermanuver. Mereka bakal menggunakan kesempatan di dua laga pamungkas sebagai bagian dari persiapan di putaran final. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dikabarkan bakal memanggil sejumlah pemain baru. Pelatih 56 tahun tersebut bakal mencoret 10 pemain senior dalam daftar untuk skuad lawan timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan salah satu media Jepang, yakni Sponichi Anek. Tujuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja tim sebelum putaran final Piala Dunia 2026. Menurut beberapa sumber, diperkirakan sekitar 10 pemain akan digantikan dari aktivitas pada bulan Maret ketika tim lolos ke Piala Dunia ke-8 berturut-turut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja tim dalam persiapan untuk turnamen utama, di mana mereka ingin menang. Rencananya, pemanggilan pemain kunci yang cedera seperti gelandang Mitoma, gelandang Morita, dan gelandang Ito akan ditiadakan, dan diberikan kesempatan kepada pemain muda generasi Olimpiade Paris yang berprestasi, tulis Sponichi Anek dalam laporannya. Tentu jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda, sebab kesempatan skuad Garuda untuk menang jadi terbuka lebar.